suatu hari ada umat yang dari Jakarta bertanya kepada saya, karena umat ini sudah terbiasa ikut retret meditasi di sana sini dari berbagai aliran, juga mungkin di berbagai negara. Jadi dia tanya gini ke saya, "Ayah, sebenarnya meditasi yang benar tuh aliran yang mana?" Terus saya kaget nanya, loh kok sampai nanya aliran meditasi. Jadi saya tanya sama dia, "Maksud Anda gimana?" Jadi dia bilang gini, "Kalau saya ikut meditasi yang aliran Myanmar, dia bilang dia yang paling bagus, lebih kilat khusus nyampenya." Kemudian dia mengatakan kalau ikut yang aliran mungkin Thailand itu nggak nyampe-nyampe. Jadi kemudian kurang lebih antar center-center meditasi ini mungkin mengklaim bahwa alirannya yang paling benar, paling tepat, yang bisa membawa mereka mencapai nibbana. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia mempertanyakan, dia seharusnya ikut yang mana supaya dia betul-betul bisa mencapai ke nibbana. Jadi pada waktu itu saya menjawab begini, kalau menurut saya kok semua aliran itu sebenarnya nggak ada yang salah ya, karena itu kan rata-rata juga berdasar dari apa yang diajarkan di dalam Tipitaka, kemudian diajarkan ulang oleh para guru masing-masing, dan tentu saja dengan ciri khas atau gaya guru masing-masing itu, dengan barangkali dimodifikasi sendiri atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Nah, jadi bagi saya semua aliran itu ya baik, tergantung bagaimana kita mengikutinya dan menjalankannya. Jadi waktu itu saya kasih contoh begini, saya ibaratkan ada 3 orang. 3 orang ini sama-sama misalnya dari Medan mau ke Jakarta, tapi mereka menggunakan jalur yang berbeda. Ada yang menggunakan jalur darat, ada yang lewat laut, naik kapal laut itu sampai ke Jakarta, ada yang naik pesawat. Nah, lalu sampailah di Jakarta. Misalnya 3 orang itu sampai di Jakarta, Anda bertanya kepada 3 orang itu, kan sama-sama udah sampai Jakarta. Jadi bagaimana pengalaman dalam perjalanan Anda untuk sampai ke Jakarta? Ya tentu yang naik pesawat dia akan ngomong, "Wah, saya ini habis take off bentar, lihat awan-awan, tahu-tahu nyampe, udah landing, singkat." Tetapi ketika ditanya kepada yang naik kapal laut, tentu jawabannya beda. "Oh iya, saya hampir mabuk laut misalnya, yang saya lihat hanya air dan air, lama banget nggak nyampe-nyampe misalnya ya." Begitu juga ketika ditanya sama mereka yang lewat jalan darat, ya tentu dia nggak lihat laut dan tentu juga nggak lihat awan yang memang di atas awan itu. Jadi ketika ditanya sama yang lewat darat, pasti yang lewat darat ini akan ngomong, "Ya saya lewat kadang jalan besar, jalan kecil, berliku-liku, mungkin sekarang pakai jalan tol ya kan." Nah, tapi mereka semua sampai ke Jakarta. Nah kan tujuannya itu, sampai ke Jakarta. Jadi prosesnya ini kan bisa melalui jalan laut, jalan udara, ataupun lewat jalan darat. Dan ini semua kembali ke individu itu masing-masing yang menurut saya sedang belajar meditasi. Kecocokan pada aliran-aliran itu tentu kembali ke bagaimana basic dia. Mungkin di dalam kehidupan lampau, orang yang saya ibaratkan naik pesawat ini, dia sudah sangat canggih meditasinya, sehingga bekalnya untuk naik pesawat dan cepat nyampe itu ada. Sehingga mungkin ketika dia ikut satu aliran tertentu yang memang lebih kilat khusus katanya, ya mungkin dia cocok karena dia pernah menjalani latihan yang sebelumnya di dalam kehidupan lampau, yang di dalam kehidupan sekarang ini tinggal nyambung, sehingga
ini gampang buat dia. Tetapi bagi mereka yang barangkali masih nol sama sekali, belum pernah misalnya belajar meditasi di dalam kehidupan lampau, benar-benar baru belajar, ya tentu kalau berharap kemudian seperti yang naik pesawat itu cepat nyampe, ya ini menurut saya sih terlalu halusinasi ya. Nah itu, jadi bagi saya semuanya itu kembali ke orangnya yang menjalani. Nah, kalaupun mungkin di tiap-tiap center meditasi mungkin pada promosi semua jalannya yang paling baik dan sebagainya, ya itu urusan mereka. Tetapi kembali ke diri sendiri sih menurut saya. Karena untuk berjodoh dengan guru yang luar biasa pun ya, itu selain perlu kekuatan karma ya kan, dan jodoh karma itu sendiri, tentu si calon murid ini juga harus punya kesiapan untuk menerima pelajaran dari gurunya ini. Kalau enggak siap menerima, ada guru sehebat apapun, dikasih dharma seindah apapun, dikasih pelajaran dengan cara yang paling gampang sekalipun, ya mungkin enggak akan nyambung. Ibarat anak TK lalu cari mungkin guru SMA belajar kimia, nggak nyambung ya kan, karena levelnya belum sampai. Dan saya yakin yang namanya kekuatan karma ini ya, timbunan kebajikan kita ini nanti yang akan membawa sendiri kita akan berjodoh dengan guru yang mana, level mana ya, mungkin anak TK dengan guru TK, anak SD dengan guru SD ya kan, dan sebagainya. Nah, jadi itu sebabnya kenapa kadang-kadang saya ini bukan kadang-kadang, memang saya kurang tertarik untuk mengajar meditasi. Kenapa? Jadi beberapa orang sempat bertanya ke saya mengenai bagaimana mau ikut meditasi, retret meditasi dan sebagainya. Terus terang saya kurang tertarik untuk mengajar meditasi. Bukan apa-apa, seperti kasus tadi, banyak sekali orang yang sudah mengikuti retret meditasi di mana-mana, dan kemudian ketika datang misalnya ke saya, itu hanya membanding-bandingkan tanpa belajar yang sesungguhnya menurut saya. Jadi ibaratnya dia tidak mengosongkan cangkirnya untuk bisa saya isi, kan begitu. Jadi akhirnya ketika mungkin basic yang paling sering dia ikuti, mungkin basicnya apa, kemudian ketemu dengan saya misalnya metodenya berbeda, caranya berbeda, rata-rata mereka itu protes duluan. Kok nggak kayak gini, kayak nggak ini, kok begini ya. Kan setiap guru punya gaya dan metode masing-masing, sehingga ya itulah, kadang-kadang mereka juga terlalu banyak ngarep ya, mengharap apa, oh di center lain saya sudah mencapai jana 4 misalnya, oh, sama ayah kok saya dibilang nggak mencapai apa-apa misalnya. Nah ya udah ikut aja sana kan gitu. Apalagi kalau ada center-center yang baru sekali masuk udah sotapana, ya udah ikut sana aja kan gitu. Jadi ini sebuah fenomena ya yang menyebabkan ya ini saya jadi kurang tertarik untuk mengajar meditasi, apalagi mengajar secara online ataupun lewat email ya kan. Itu buat saya ya buat saya pribadi ya, buat saya itu saya nggak sreg ke situ. Karena apa? Orang-orang yang sudah meluangkan waktunya untuk benar-benar mengikuti retret misalnya dalam jangka waktu yang panjang saja, itu belum tentu, menurut saya belum tentu ada hasilnya ketika dia bermeditasi secara tidak tepat. Apalagi yang hanya konsultasi online dan meditasinya ini hanya meluangkan sisa-sisa waktunya ya, saya bilang sisa-sisa waktunya setelah seharian dia penuh dengan aktivitas, nah sisa-sisanya dia gunakan untuk ini meditasi, lalu harapannya besar, padahal dia hanya menggunakan sisa-sisa waktunya tapi ngarepnya besar, saya pengen segera ini, segera mencapai itu. Ya ampun, kadang saya ngelus dada, karena menurut saya apa, meditasi ini sebuah kerjaan yang paling sulit. Kenapa saya katakan paling sulit?
Kalau gampang, semua orang udah jadi arahat, ya kan? Semua orang udah mencapai nibbana lah kalau gampang, udah tercerahkan semuanya. Jadi saya pun heran kadang dengan ya ini pola pikir manusia ini. Maka ketika ditanya mana yang lebih baik, ya seperti tadi umatnya nanya ngeyel ke saya, kalau ayah pilih yang mana, yang aliran Thailand atau Myanmar? Nah, kebetulan saya pernah ikut dua-duanya. Saya mengatakan begini, kembali ke diri. Kalau yang pernah saya ikuti dulu, kalau di versi Myanmar itu kan kita teratur jadwalnya, mungkin 2 jam duduk, 2 jam berdiri, jalan, dan ini sudah ada jadwal tertentu. Pagi-pagi dibangunin, teng, mungkin gitu kan. Nah, jadi agak beda dengan yang saya ikuti di Thailand, terutama yang di wihara-wihara hutan. Di wihara-wihara hutan di Thailand itu saya mengatakan sistemnya retret meditasi ini menurut saya ini freestyle ya. Kenapa saya katakan freestyle ya? Begitu kita datang ke guru ya, kita paling ngobrol sebentar, terus dia tanya dulu, kamu sudah latihan di mana aja selama ini, apa yang kamu latih, yang udah dibiasakan. Lalu nanti gurunya yang akan lihat apakah misalnya ya udah kamu lanjutin latihan kamu yang kemarin, atau mungkin dia kasih objek baru mungkin ya. Tetapi banyak sekali di Thailand ini dia nggak ada jadwalnya, sehingga menuntut tanggung jawab dan disiplin kita. Jadi rata-rata kami ketemu itu pada saat jam makan. Jam makan hanya 1 kali juga. Selesai itu udah balik ke kuti masing-masing. Nah, tentu butuh tanggung jawab dan disiplin. Ya, habis makan kalau terus seharian di kuti jadwalnya tergantung kita. Kita mau meditasi seperti apa kan kembali ke tanggung jawab kita, kedisiplinan kita. Nah, kalau nggak tanggung jawab, nggak ada basic yang jelas ya akhirnya jadi kerjaannya apa? Makan tidur jelas ya kan. Nah, jadi kembali. Nah, apalagi ketika di beberapa wihara hutan yang di Thailand itu sempat saya agak heran karena bahkan untuk chanting saja ada yang hanya seminggu sekali tiap uposatha, bahkan ada yang 1 bulan hanya 2 kali Cik Capko. Jadi awalnya saya agak kaget, enak banget ya, nggak ada ini aturan yang mengikat sekali. Ya tapi ini kalau untuk orang yang memang punya disiplin dan memang ada basic yang jelas, ya saya sih menyarankan ini versi Thailand lebih enak karena Anda bebas bereksplorasi dan interviewnya katakanlah kita perlu konsultasi kepada guru itu tergantung kitanya. Agak beda dengan yang versi satunya itu yang memang dia ada jadwal-jadwal untuk interview kepada guru. Nah, jadi kalau yang versi Thailand ini yang sepanjang saya ikuti, sepanjang saya tahu, ya kapanpun kita mau konsultasi baru konsultasi. Merasa ada kemajuan atau kesulitan perlu konsultasi, ya konsultasi. Kalau merasa nggak perlu konsultasi, nggak perlu konsultasi. Jadi mungkin saja Anda sebulan sekali aja belum tentu konsultasi. Bisa juga Anda berbulan-bulan di sana juga nggak konsultasi kan. Nah, kembali ke ini orangnya masing-masing. Mana yang lebih dibutuhkan. Kalau Anda mungkin seorang pemula, basicnya kurang, kemudian masih butuh satu jadwal yang teratur supaya Anda bisa lebih disiplin, ya ikuti yang memang ada jadwalnya. Tapi kalau Anda yakin bahwa Anda sudah mampu untuk lebih mandiri, ya cari aja jadwal yang lebih bebas sehingga Anda bisa menentukan berapa lama Anda meditasi sendiri dengan versi apa dan sebagainya, nggak terikat karena ya kan seperti itu. Sehingga kalau bicara meditasi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Dan tentu setiap guru juga punya metode-metode tersendiri. Apakah itu guru-guru lokal, apa juga guru-guru yang guru-guru asing. Ya, jadi ada yang memang lebih menekankan ke teori dulu, tapi ada yang memang guru yang praktisi, yang nggak kebanyakan teori, langsung praktek, ya. Karena kebanyakan selama saya mengembara, dulu zaman saya belum jadi bikuni, saya masih seorang sayale,
Memang saya ini sengaja untuk mengembara, muter-muter di banyak negara hanya untuk belajar meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis ya. Kalau meditasi yang non Buddhis saya sudah pernah pelajari, tapi ketika saya mengenal agama Buddha, tentu yang harus saya pelajari adalah meditasi Buddhis, bagaimana supaya kita ini secepatnya bisa mencapai nibbana, karena satu-satunya jalan itu kan hanya di situ, melalui meditasi. Itu yang saya dapat waktu dulu, sehingga mau nggak mau saya harus mencari guru kemana-mana, baik yang lokal maupun yang luar negeri. Ya tentu yang terkenal ya, yang pertama kali didatangin. Tapi kalau bicara soal guru meditasi ya, terus terang itu dari semua guru meditasi yang saya pernah datangin, saya ini berkesan hanya dengan satu guru yang Buddhis ya. Saya berkesan dengan Bante Suryabhumi. Itu benar-benar ya memang tidak semua guru ya, seperti yang pernah saya sampaikan, tidak semua guru itu bisa menimbulkan kesan di hati kita. Tetapi Bante Suryabhumi ini menimbulkan kesan. Dan dari situ saya menyadari sesuatu, bahwa kadang-kadang orang Indonesia ini hobi banget sampai ke luar negeri jauh-jauh nyari guru kemana-mana yang lebih terkenal, mungkin dianggap terkenal, senternya besar, kemudian lebih branded lah, mungkin kalau barang impor dianggap lebih branded, sehingga kadang mungkin mengecilkan yang ini ya, guru-guru lokal. Tetapi saya mengakui ya, guru meditasi selama saya belajar meditasi, yang saya pernah belajar ya, karena ada guru yang ketika saya misalnya tinggal di satu wihara, saya nggak belajar meditasi, saya hanya ikut ya. Tetapi selama saya belajar meditasi, baik di dalam maupun di luar negeri, saya mengakui itu Bante Suryabhumi. Kenapa? Karena saya menganggap beliau ini betul-betul praktisi meditasi. Jadi begini, ini sekedar sharing ya, agar Anda mungkin Anda penasaran kenapa saya mengakui Bante Suryabhumi, padahal saya sudah sampai ke luar negeri kemana-mana. Jadi ketika saya datang ke Bante Suryabhumi, beliau kan nanya ke saya, jadi niatmu ke sini hanya untuk belajar meditasi atau untuk belajar Dhamma? Nah, untungnya waktu itu saya jawab gini, saya berniat belajar dua-duanya Bante, belajar meditasi dan belajar Dhamma. Jadi waktu itu saya masih sayale ya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya diberi sebuah objek meditasi samatha, yang menurut versi Bante Suryabhumi ini adalah objek yang dia buat sendiri, yang merupakan modifikasi antara versi Myanmar yang dia pernah ikutin dengan versi gurunya yang di Thailand, yang Acham Tet katanya. Jadi dia memberikan saya satu metode meditasi pernapasan yang versinya Bante Suryabhumi kalau saya bilang. Nah, jadi singkat cerita, saya menjalankan itu dengan sebenarnya saya agak kurang cocok atau kurang nyaman, bukan masalah di objeknya kalau menurut saya. Jadi pada waktu saya tinggal di Trawas waktu itu, saya agak kurang cocok dengan makanannya. Kenapa saya kurang cocok? Bante ini sangat suka ikan, terutama ikan tuna. Sementara saya sendiri alergi sama ikan. Dan tiap hari itu menunya hanya ikan. Tuna di sop, tuna digoreng, serba tuna. Dan makan saya sedikit, sehingga mungkin karena ada rasa tidak nyaman dengan makanan itu, dan mungkin juga saya merasa ini nggak pas buat tubuh saya, sehingga terus terang saja itu mengganggu latihan saya waktu itu di Trawas itu ya. Waktu saya tinggal di situ, nggak tahu kalau sekarang ya, itu seminggu sekali umat dari Surabaya naik ke Trawas.
Nah itu seminggu sekali itu saya benar-benar merdeka. Kenapa merdeka? Karena umat pada naik itu mereka bawa banyak makanan, sehingga mbaknya yang jaga dapur itu selalu saya pesenin, Mbak, khusus hari Minggu tolong saya jangan dikasih nasi, semua jenis daging kasih ke saya, ikan jangan ya, karena saya udah bener-bener sampai nggak doyan ikan, jadi makan tinggal nelen-nelen aja. Dan ya itulah, itu akhirnya ternyata mengganggu proses latihan saya, bahkan sampai dalam hati saya ketika saya lagi meditasi, saya sampai ngidam loh, kadang-kadang ngidam rendang, kadang-kadang ngidam bebek goreng, itu bisa keluar dalam pikiran sendiri, sehingga terus terang aja mengganggu ini. Nah ini emang agak memalukan, tapi saya sharing apa adanya ya, karena ternyata nutrisi dan kebutuhan makanan ini sangat penting juga untuk proses latihan. Nah, jadi rupanya saya nggak ngerti ya, mungkin entah Bantenya sakti bisa nerawang atau apa, saya nggak ngerti. Tapi anehnya ketika saat-saat dimana saya sudah betul-betul katakanlah terganggu sekali konsentrasinya dengan kebutuhan makanan itu, suatu hari ketika saya lagi mikir, aduh moga-moga besok ada rendang, tapi nggak mungkin itu hari biasa gitu. Tapi aneh, tiba-tiba besok itu mbaknya yang dapur itu ketika menyerahkan makanan ke saya itu ada rendang. Saya kaget kan, kok bisa ada rendang. Jadi pada waktu habis nyuci piring-piring saya mampir ke dapur, tanya sama mbaknya, Mbak, kok tumben ada rendang, biasa hari biasa kan nggak ada. Terus si mbaknya bilang, nggak tahu itu kemarin Bante pergi pulang-pulang bawa rendang khusus ini sayale, waktu itu kan saya masih sayale. Oh ya khusus saya, ya bawanya cuma satu, terus sama Nera dikasih apa? Saya nanya gitu karena kebetulan ada saya dan satu sama Nera. Terus mbaknya bilang, sama Nera tahu tempe cukup. Saya juga tanya sama saya, Bante kok cuma satu? Ya ini yang untuk sayale aja, sama Nera tahu tempe. Jadi, waduh. Ya di satu sisi saya merasa senang karena wah, Bante tahu juga ya, saya lagi ngidam rendang, kemudian dikasih rendang. Jadi saya merasa terperhatikan juga ya. Namanya murid diperhatikan gurunya ya pasti seneng ya. Nah rupanya sering, bukan hanya 1-2 kali. Akhirnya saya terjadilah ya, bahasa umumnya adalah perbaikan gizi. Jadi kadang saya lagi pengen roti, tiba-tiba besok udah muncul roti. Saya sampai malu waktu itu ada roti berapa dos itu. Bante sampai, ini udah 1 dos buat kamu sendiri. Saya malu-malu lah, enggak lah Bante, masa semuanya, saya ambil beberapa aja. Jadi ini aneh tapi nyata. Tapi setelah itu memang harus saya akui bahwa ketika makanan saya terpenuhi, pikiran saya nggak melayang-layang ke sana, akhirnya meditasi saya ini mengalami satu kemajuan yang sangat pesat waktu itu. Saking pesatnya ya, saya senang. Saya sengaja tidak melaporkan ke Bante Surabumi karena pada waktu itu saya berpikirnya begini, kayaknya ini belum perlu saya laporkan karena ini menurut saya kemajuan yang belum signifikan. Ya namanya juga masih kemajuan kecil-kecilan, masa lapor ya kan, malu-maluin lah, udahlah dikip dulu, simpan dulu. Rupanya memang kalau berguru sama praktisi ini beda sama yang teoritis, saya harus akui. Rupanya meskipun saya simpan sendiri ya kemajuan saya, kan harusnya yang tahu kan saya juga kan. Guru mana tahu kalau nggak interview, biasanya kan gitu, nunggu interview. Jadi suatu hari ketika pagi-pagi saya namaskara sama Bante Surabumi, tiba-tiba Bante ngomong begini sama saya. Jadi ini nggak basa-basi, nggak bertanya, nggak interview, tapi udah langsung nembak itu kalau buat saya. Jadi bahasanya begini, ada kemajuan dalam meditasi Anda yang harus Anda laporkan kepada saya. Wah, kaget saya. Saya kaget sampai bertanya-tanya dalam hati, gimana ini Bante tahu saya ada kemajuan? Orang meditasi kan yang tahu diri saya sendiri, maju mundur atau apa kan yang tahu saya. Apa saya meditasi beneran atau pikiran melayang atau apa kan hanya saya yang tahu. Ya rupanya Bante tahu. Jadi akhirnya saya ngomong, ya Bante, saya merasa kemajuannya masih kecil, jadi saya merasa sih belum perlu lapor ya.
Jadi ya agak-agak ngeles dikit lah daripada nanti dimarahin kan. Jadi saya bilang gitu karena kemajuannya masih menurut saya kecil ya. Untuk apa saya laporkan? Tapi waktu itu Bante mengatakan begini, kemajuanmu ini lumayan pesat dan harus Anda laporkan ke saya. Jadi waktu itu saya diinterogasi kurang lebih gitu. Nah setelah diinterogasi, Bante langsung ngomong begini sama saya, ini Anda saya kasih objek meditasi baru, objek meditasi Vipassana, Anda pindah ke Vipassana sekarang. Saya kaget, kenapa Bante? Kan ini belum tamat ini, kan biarin saya menamatkan ini dulu, nanti pindah-pindah ke mungkin teknik-teknik yang lain ya kan, sesuai yang diajarkan di Tipitaka itu. Habis itu nanti kalau sudah sempurna, ya kalau sudah sempurna ya bayangan saya ya, apa salahnya baru saya pindah ke Vipassana. Saya bilang begitu sama Bante. Lalu Bante langsung ngomong begini, jangan, Anda stop samatha, Anda langsung Vipassana. Karena kalau Anda lanjutkan, nanti Anda ngarahnya ke kesaktian dan Anda akan lupa dengan Anda punya tujuan ke nibbana. Jadi akhirnya saya dipaksa ya, dipaksa untuk berpindah ke Vipassana. Jadi saya dikasih satu objek baru Vipassana ya, versi Bhante Surabumi juga ya menurut saya. Jadi akhirnya saya ya namanya guru sudah memerintahkan untuk ganti objek, saya ganti objek. Walaupun terus terang saja pada waktu itu saya merasa nggak rela. Ya ibarat anak kecil yang lagi mungkin kalau zaman sekarang mungkin lagi seneng sama game A, lagi ngegame lagi seru-serunya, nah, mungkin gamenya dimatiin, ganti game lain atau suruh belajar. Ya pasti jengkel lah ya, emosi jiwa ya. Lagi senang-senangnya ini ya, ibarat anak kecil lagi senang sama mainan yang ini, dia kasih mainan yang ini. Ya pasti seleranya untuk benar-benar memperjuangkan objek baru ya kecil saya. Sehingga karena saya melakukannya dengan terpaksa kan. Nah itu harus saya akui, saya terpaksa. Karena lagi senang-senang sama itu suruh pindah sini, nggak rela saya. Jadi akhirnya apa? Sekitar 3 hari saya bervipassana ria dan saya mengalami satu kemunduran, dalam arti menurut saya kok saya nggak dapat feel-nya kurang lebih gitu. Sehingga akhirnya apa? Saya selera meditasinya sampai turun itu. Akhirnya tiba-tiba saya ini bisa terpikirkan gini, kenapa saya nggak ganti objek lagi aja? Saya pindahin lagi ke objek yang lalu, samatha. Kan Bante nggak tahu, orang saya meditasi, saya sendiri yang meditasi, kalau saya ganti objek kan nggak tahu ya kan. Jadi akhirnya ya dengan nakalnya itu saya ganti ke objek samatha lagi. Rupanya seminggu kemudian saya terdeteksi. Jadi habis namaskara di pagi hari, si Bante nanya ke saya. Waduh, saya sampai ini grogi waktu ditanya. Jadi Bante nanya begini, apa objek meditasi yang sedang Anda latih sekarang? Wah kaget saya, kayak wah ketangkep basah ini, gawat lah. Kalau saya ngaku saya ganti ke samatha kira-kira dimarahin ini. Jadi kalau nggak ngaku, aduh nanti berarti bohong ini. Jadi akhirnya saya mikir gini, udahlah, saya jawab begini, Bante, saya latihan dengan objek yang Bante kasih, Bante. Ya, mau ngeles kan. Jadi Bantenya lebih lihai dari saya. Betul, objek yang saya kasih. Objek yang mana? Yang samatha atau yang vipassana? Waduh, kalau udah nembak begini, saya enggak bisa ngeles. Wah, saya mau ngomong ke samatha langsung kan nanti bisa diomelin. Jadi akhirnya saya ngomong lah apa adanya sama Bante. Gini Bante, awalnya memang saya latihan vipassana betul ya, selama berapa hari ya, kurang lebih 3 hari. Tapi selain nggak ada kemajuan, memang saya setengah hati ya, karena memang terus terang memang saya lagi seneng-senengnya nih samatha yang itu. Jadi Bante suruh pindah, karena saya melakukannya nggak nyaman ya, akhirnya ya saya merasa down ya kan. Dan ya terus terang akhirnya saya pindah lagi ke samatha, saya bilang gitu. Wah habis itu Bante ngomelin saya,
Anda ini ya, sudah saya nasihatin kemarin, Vipassana, jangan ke samatha lagi. Terus bla 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 bla, dari Sabang sampai Merauke lah itu saya diceramain. Akhirnya daripada saya ya waktu itu karena habis diceramain juga mungkin ada rasa agak-agak jengkel ya. Ini Bante kok maksa amat sih. Jadi akhirnya saya bilang gini sama Bante, keberatan nggak kalau saya mungkin break dulu untuk meditasinya. Saya mau ini dulu lah, belajar Dhamma dulu lah, itu nanti buku-buku yang ada di Dhammasala saya pelajari semua lah, saya bilang gitu. Akhirnya Bante bilang ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jadi saya akhirnya libur meditasi ceritanya ya. Jadi setiap hari saya hanya baca Tipitaka yang ada di Bhaktisalanya itu. Sampai satu hari saya udah kebosanan kerjanya tiap hari baca. Memang tujuannya ke sana kan meditasi, bukan baca kan. Jadi akhirnya apa? Saya waktu itu mikir, wah kalau saya siang-siang meditasi gini, Bante tahu, terus kalau saya meditasinya nanti pakai objek yang bukan Vipassana, antara saya ketangkep lagi, gimana ya? Jadi akhirnya entahlah, itu memang kadang murid itu kebanyakan akal ya kayak saya. Saya itu siang itu tetap baca buku ya, baca Tipitaka dan buku-buku Dhamma. Malamnya itu saya cari jam 2 pagi loh, itu saya mengendap-endap ke atas itu ke Dhammasalanya yang di tengah itu. Saya nggak masuk di dalam karena kan udah dikunci. Saya di belakangnya Dhammasala itu. Saya meditasi, biasa saya meditasi sampai jam 4 atau setengah 5, turun lagi. Nah, saya mengendap-endap itu pun naik ke atas itu sampai nggak ada suara loh. Di sana kan banyak sekali anjing peliharaannya Bante itu. Ada 6 lah. Itu kalau ada suara sedikit aja udah tahu sendiri lah, anjing ributnya kayak apa. Saya itu sudah saking ini mengendap-endapnya, nggak pakai senter, udah sangat hati-hati, anjing pun nggak bangun ya. Tapi rupanya setelah saya mengendap-endap selama seminggu, wah saya ketangkep lagi sama Bante. Jadi siang-siang kali ini, siang-siang habis makan siang, Bante tanya ke saya, jadi Anda tiap malam naik ke atas ya meditasi? Saya bilang iya Bante. Tapi kali ini Bante nggak nanyain saya soal objek apa yang kamu pakai. Jadi ya udahlah, mungkin Bante juga udahlah, terserah lah ini mau ke arah mana kan gitu ya. Jadi ya udah, tapi ketangkep ya itu. Jadi ini pengalaman, menurut saya pengalaman yang mungkin tidak semua orang mengalaminya. Dan dari situ saya memahami bahwa memang kalau benar-benar guru yang praktisi itu sangat beda. Bahkan kita meditasi pindah objek aja sampai ketahuan ya kan. Ada kemajuan pun nggak perlu interview, ketangkep basah, aneh gitu loh. Dan ini luar biasa karena Bante ini kan istilahnya hanya guru lokal, yang kadang-kadang orang kan suka menyepelekan guru lokal itu kalah sama yang luar negeri kan, brandingnya kan bagus yang di luar negeri. Nah tapi kenyataannya selama saya muter-muter kemana-mana, saya hanya mengakui guru yang ini yang betul-betul mampu membimbing saya akhirnya di dalam meditasi Buddhis. Saya harus mengakui itu. Nah sayangnya beliau sudah meninggal. Nah maka meskipun kadang-kadang umat ini hobinya mencari guru-guru yang hebat, tapi setelah saya renungkan dan saya resapi, itu pun kembali ke umatnya masing-masing, ke individunya masing-masing, kesiapan dalam menerima pelajarannya juga. Nah kalau nggak siap nerima juga nggak akan nyambung. Percuma punya guru yang hebat-hebat, yang canggih-canggih misalnya, itu ya ibarat saya Anda ibarat hanya pegang atau nenteng mungkin iPhone terbaru tapi nggak bisa memanfaatkan fiturnya, cuma buat SMS sama telepon, kan percuma kan, ibaratnya gitu kan. Anda berada di dekat seorang guru yang hebat tetapi Anda tidak mendapat manfaatnya, ya paling kayak gitu ya kan, kelihatan keren aja tetapi nggak membawa perubahan. Nah jadi bagi saya meditasi adalah satu pekerjaan yang paling sulit di dunia, sehingga
kalau orang-orang itu kejar target dalam bermeditasi, ini udah sangat-sangat nggak cocok untuk ketemu saya. Itu sebabnya kenapa saya ini bukan nggak mau sama sekali dalam melatih meditasi ya. Saya ada beberapa yang memang saya latih, tetapi saya juga melihat-lihat. Karena kalau yang memang dia bisa dilatih dan memang berkualitas, tentu saya akan meluangkan waktu. Tetapi kalau enggak ya, saya pikir banyak sekali sudah center meditasi, guru-guru meditasi yang juga bisa mengajar via online. Sehingga menurut saya kehadiran saya juga tidak terlalu penting. Ya, jadi saya menganggap seperti itu. Ya, saya juga berharap umat-umat bisa memahami ya, karena umat pun boleh punya standar guru yang dia inginkan. Nah, saya sebagai guru juga punya standar calon muridnya seperti apa. Tentu kalau memang dia berkualitas ya pasti akan diberikan yang terbaik, diajarin yang paling baik. Tapi kalau memang nggak bisa diapa-apakan ya mau apa, kan begitu. Ya, ini bukan diskriminasi ya. Ini memang mungkin karakter saya ya seperti ini ya. Jadi harap dimaklumi.